الذين قلوبنا بالنور المعرفة واليقين وأدخلنا مع الأولياء والصالحين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Kunci dari semua ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu adalah ma'rifatullah. Ibadah yang tidak ma'rifatullah belumlah sempurna ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan. Bahkan ibadah yang tidak ma'rifatullah itu adalah ibadah yang batal. Maka disinilah baginda Rasul mengingatkan kita ini sebagai umatnya supaya kita mendirikan ibadah dan ketaatan itu betul-betul ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Sehingga Nabi mengutarakan kepada kita semua, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, la sholata illa bi ma'rifatillah. Belum dikatakan sempurna ibadah yang kita kerjakan. Bahkan tidak sah ibadah yang kita kerjakan itu kalau kita tidak mengenal yang kita ibadati. Batal sholat yang kita dirikan itu kalau kita tidak mengenal Allah yang kita ingat itu. Maka disitulah letaknya ibadah itu kuncinya adalah ma'rifat, pengenalan kepada Allah. Kalau kita tidak ma'rifat, tidak mengenal akan Allah dari setiap ibadah yang kita dirikan dan kita kerjakan itu, maka bagaimana kita akan mengingat dirinya? Sedangkan kunci untuk mengingat dirinya itu adalah ma'rifat, mengenal dirinya. Dan kunci mengenal dirinya itu adalah liqa, berjumpa dengannya. Kunci untuk berjumpa dengan dirinya adalah musyahadah, menyaksikan akan dirinya. Kunci musyahadah itu adalah bermuwajah, bertatap wajah dengan dirinya. Jadi, jalan untuk bertatap wajah itu adalah musyahadah. Jalan untuk bermuwajah itu adalah menyaksikan dirinya. Dan jalan untuk menyaksikan dirinya, bermusyahadah, itu adalah liqa, berjumpa dan bersua dengan dirinya. Jalan untuk berliqa dan bersua dengan dirinya adalah bermakrifat, mengenal dirinya. Jalan untuk bermakrifat itu hilangkan keakuan dan kesadaran diri yang merasa diri kita ini yang bersifat wujud dan bersifat ada. Maka disitulah diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Takkan bisa kamu tuh bertatap wajah dengan Allah. Kecuali dirimu itu benar-benar mati. Jadi orang yang matilah yang bisa menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah.
Disitulah rahasianya dijelaskan. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang sudah sadar bahwa dirinya itu mati, disitulah dia mengenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu yang sebenar-benar hidup. Maka mati yang dimaksudkan oleh Rasul kepada kita itu bukan mati setelah habisnya usia umur, bukan mati datangnya ajal, bukan mati datangnya Israel kepada diri kita. Akan tetapi yang dimaksud oleh baginda Rasul, orang yang berjumpa Allah itu adalah orang yang mati, itu mati sebelum habisnya usia umur kita itu, mati di dalam hidup. Orang yang mati di dalam hidup itulah orang yang bisa berjumpa Allah, yang bisa menyaksikan Allah, yang bisa bermuajahah dengan Allah. Maka inilah penekanan Rasul kepada kita. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum dirimu mati itu maknanya mati sebelum ajal. Mati sebelum habis umur. Mati sebelum ruh itu melepaskan akal cangkangnya. Makna yang sebenar di balik kalimat itu. Matikanlah keakuan dirimu yang merasa dirimu yang wujud dan yang bersifat itu. Inilah maksudnya yang Allah utarakan kepada kita ini dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Itu maknanya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang wujud dan bersifat, disitulah kamu tak mengenal aku. Sebenarnya yang wujud dan bersifat itu adalah aku. Dan bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau telah sadar, engkau sudah paham dan sudah mengerti bahwa sesungguhnya engkau sejak mula adanya, sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang tidak pernah wujud dan bersifat. Maka ketika itulah kamu mengenal akan aku. Akulah yang wujud sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dan aku pula lah yang bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Barulah di situ kita mengenal, kita berjumpa, kita bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah. Maka pada saat kita telah mengenal Allah, pada saat kita telah berlikok dengan Allah, sudah bermusyahadah, melihat dan menyaksikan Allah dan bertatap wajah dengan Allah, pada saat itu pula Bapak Ibu akan mengalami namanya kematian itu. Itu artinya Bapak Ibu, apabila bertemu dua wujud mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud mesti mengalah salah satu. Maka orang yang bertatap wajah dengan Allah itu dipastikan dirinya mati. Ini disebut namanya fana. Orang yang menyaksikan Allah hilang dirinya. Orang yang menyaksikan Allah hancur dirinya. Orang yang mengenal Allah pecah dirinya, sirna dan lenyap serta hapus dirinya itu selama-lamanya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, Dia yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang.
fasadal jasad, ketika itu dirimu akan hancur. Dirimu akan hilang, dirimu akan sirna, dirimu akan hapus. Disitulah Allah itu wujud dengan sendirinya itu. Disitulah rahasianya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu wujud dengan sendirinya. Disinilah rahasia pahamnya Bapak Ibu. Orang yang sudah fana dirinya, maka dia akan menzahirkan suatu ilmu, suatu pemahaman. Pada saat dirinya hilang dan lenyap, inilah perjumpaan dengan Allah itu. Inilah yang disebut pertemuan dengan Allah itu. Ini yang dikatakan bertatap wajah dengan Allah. Menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu dalam rahasia diri, pada diri sendiri. Walaupun Ustaz katakan pertemuan kita dengan Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri, tapi ingat, dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu adalah nyatanya diriku. Aku ini yang dirimu, dirimu itulah nyatanya diriku. Jangan kamu sekali-kali mengatakan dirimu adalah dirimu. Akan tetapi akulah yang dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Nah, puncak kesadaran yang telah sampai kepada makom Tuhan. Inilah yang diingatkan Rasul kepada kita. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal akan Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Karena dia cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka keluhlah lidahnya. Tidak ada lagi kata dan bahasa. Tidak ada lagi ilmu dan akal pikir yang bisa menguraikan, menganalisanya, untuk memahaminya. Tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata dan bahasa Bapak Ibu. Kalau sudah jelas, kalau sudah terang, kalau sudah nyata dan wujud Allah itu secara mutlak, sulit bagi kita untuk menjelaskan, membicarakan tentang rahasia Allah itu Bapak Ibu. Kalau dijelaskan juga wujud yang telah jelas, diterangkan juga wujud yang telah nyata, maka makin kabur maknanya, makin tidak jelas lagi pemahamannya. Suatu contoh saja Bapak Ibu, contoh yang sudah lumrah, yang sudah umum, Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu. Malam ini, detik ini, dan saat ini kita berada di majelis Tauhid Rabbani. Bapak Ibu udah paham bahwa Bapak Ibu sudah duduk di majelis Tauhid Rabbani malam ini. Lalu ada orang bertanya sama Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu majelis Tauhid Rabbani itu? Ketika Bapak Ibu ingin menjelaskan kepada orang yang bertanya tadi, ingin memberi jawaban, yang mana Bapak Ibu Tauhid Rabbani itu? Ketika Bapak Ibu jelaskan, maka Bapak tunjuklah yang namanya yang ada di majelis ini. Ini dia, yang tertunjuk adalah karpet. Lain yang ditanyanya, lain pula yang ditunjuk. Tertunjuk nanti tiang, tertunjuk nanti dinding. Ini yang majelis nih, atau ditunjuk Bapak Ibu semuanya. Makanya orang yang sudah paham namanya majelis taklim Tauhid Rabbani, maka sulit bagi kita untuk menerangkan itu. Yang mana yang Tauhid Rabbani itu yang sebenarnya kepada orang bertanya. Sebab lain yang ditunjuk, lain pula yang dimaksud. Lain yang ditanya, lain pula yang disampaikan.
Begitulah kita mengenal Allah itu sebenarnya. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, maka sulit kita untuk mengutarakan Allah itu yang mana. Inilah rahasianya, tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa lagi dibahas dia. Bagaimana kita akan membahas dan menceritakannya, padahal dia sudah terang dan telah nyata, seterang-terangnya dan senyata-nyatanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang yang sudah mengenal Allah, tidak ada lagi kata-kata dan bahasa, apalagi ditunjuk-tunjuk untuk menjelaskannya. Rancu maknanya itu, Bapak Ibu. Cukup diam, dirasakan, dan diimani. Disitulah dikatakan oleh orang arif billah, man lam yadri lam yazuk. Maka siapa yang tidak mengetahui, maka dia tidak akan merasakan. Wa man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan, maka dia tidak akan pernah mengenal. Wa man lam ya'rif lam yaskut. Siapa yang tidak mengenal, maka dia tidak akan pernah diam. Maka orang yang diam itu orang yang sudah bening hatinya, orang yang sudah karam jiwanya, orang yang telah duduk pada makom kekosongan, kehampaan. Disitulah dia telah mengenal. Dia mengenal karena rasa kesadaran itu telah hidup di dalam kekosongan dirinya itu. Maka jangan mengenal Allah itu dengan logika dan rasio. Nggak bisa dijangkau dengan akal fikir, Bapak Ibu. Dengan rasa. Rasa itu baru muncul dia, Bapak Ibu, ketika hati, ketika rohani itu tidak diganggu oleh akal fikir. Tidak dipermainkan oleh dunia. Nah, selagi hati ini diganggu oleh akal fikir, bermain logika dan rasio, maka selama itu Bapak Ibu dipastikan panjang-panjang laleh. Bingung Bapak Ibu tuh. Maka dengan rasa-rasa yang dirasakan. Karena rasa itu munculnya daripada kekosongan hati, kesunyian jiwa, keheningan. Hening di dalam keheningan itu. Disitulah duduknya kesadaran itu. Maka kesadaran itu letaknya itu di dalam hakikat rahasia diri kita. Sinonim kalimatnya itulah yang disebut namanya dengan iman tadi. Iman itu letaknya di dalam hakikat rahasia diri Bapak dan Ibu. Itu yang disebut namanya iman kamil atau iman isbatul yakin. Iman yang sudah sempurna, keyakinan yang sudah tertanam, yang sudah terhunjam di dalam hakikat rahasia diri kita ini, maka disitulah disebut namanya kesadaran. Kesadaran akan Tuhan. Dalam bahasa penyampaiannya, ini yang disebut dengannya rasa. Rasa yang dirasakan. Kalau bahasa Ustaznya, rasu dibawa naik, presu dibawa turun. Rasu yang lah dirasukan itu. Itulah kesadaran Tuhan. Baru muncul kesadaran itu di dalam hati. Di dalam hakikat rahasia diri. Apabila hati kita itu benar-benar tidak lagi diganggu oleh akal pikir kita. Benar-benar hening itu Bapak Ibu. Hening itu apa artinya itu Bapak Ibu? Diam tuh. Hening dalam keheningan tuh. Disitulah munculnya segala yang wujud. Disitulah munculnya segala yang ada ini. Disitulah munculnya rasa itu sebenarnya. Itu yang dikatakan rasa Tuhan. Jadi rasa Tuhan itu rasa yang tiada berasa.
Rasa Tuhan itu rasa yang tiada berasa. Maka segala rasa yang kita rasakan itu munculnya daripada rasa Tuhan. Dan itulah sebenarnya rasa Tuhan itu. Ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan itu. Memang dialah yang wujud, dia yang ada. Dia yang awal, akhir, zahir dan batin. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, maka telah ada dua wujud. Kalau sudah ada dua wujud, telah ada dua Tuhan di situ. Ini yang disebut namanya syirik. Kalau udah dikatakan syirik itu Bapak Ibu, maka di situ pula lah diri kita ini najis selama-lamanya. Ini Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik, orang yang masih memandang ada diri yang lain selain daripada aku, kata Allah, itu yang katakan syirik. Padahal diri nggak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dan akan datang. Diri nggak pernah ada. Yang ada sejak dahulunya. Sebelum adanya ruang, sebelum adanya waktu, sebelum adanya zaman, sebelum adanya masa. Sebelum adanya sesuatu. Yang ada tuh aku, tuh Allah. Akulah yang katakan yang kidam. Akulah yang sebut namanya yang kodim. Akulah yang disebut namanya kiamu binafsi itu. Jadi untuk lebih jelasnya pemahaman itu Bapak Ibu, kita akan membahas bagaimana tajalli Allah itu yang sebenarnya. Awal sampai akhir. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Kalau awalnya adalah kosong, akhirnya juga kosong. Kalau awalnya adalah Allah, akhirnya juga Allah. Ini yang disebut namanya proses tajalli Allah itu. Tapi anehnya dalam pandang Ustadz Bapak Ibu, ya, sebenarnya kalau Allah mentajalikan dirinya sebanyak-banyaknya, semakin banyak tajalli Allah itu di alam ini, mestinya semakin terang nampaknya Allah itu. Semakin nyata Allah itu mudah dilihat dan mudah disaksikan. Tapi yang anehnya itu semakin banyak tajalli Allah, semakin hilang pula lah wujud Allah itu dalam pandangan kita. Ini yang butuh sangi itu dah sebenarnya. Jadi untuk lebih pahamnya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya kita akan mencoba untuk memahami ya tajalli Allah itu. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang ma'rifat. Ya. Nah, kalau kita sudah dikatakan ibadah ma'rifat, maka ibadah ma'rifat itulah ibadah yang bisa mengingat. Ya, kalau sudah mengingat, insya Allah lah di situ. Tidak ada lagi mengingat. Sebab yang dikatakan ingat itu adalah orang yang tidak mengingat. Oh, yang tidak ingat itu yang sebenarnya ingat. Kalau masih mengingat, makin jauh tuh Tuhan, tanda belum ingat namanya itu. Oleh karena itu jangan diingat. Rasakan sajalah yang telah wujud nyata pada diri sendiri. Jadi ini kita coba untuk memahami proses tajalli Tuhan yang benar-benar terang dan nyata pada alam sempurna pada diri kita ini. Baru kita mudah untuk mengingat dan merasakannya. Lalu kita diam di situ. Heninglah di situ lagi. Indah puncak kesadaran itu. Kesadaran Tuhan bukan kesadaran diri kita ini. Jadi Bapak Ibu, ya, sebelum Allah itu dikenal, ya, sebelum Allah itu bisa disaksikan, sebelum Allah itu bisa diungkapkan, diceritakan, ya, Allah itu berada di dalam kekosongan. Dalam kekosongan, Allah dalam kehampaan, ya,
bahasa inilah yang dikatakan dengan suatu istilah disebut namanya kuni bil kuni. Kuni bil kuni. Atau bahasa lainnya itu disebut namanya goibul guyub. Atau bahasa lainnya disebut namanya la ta'yin. Jadi 3 itu aja istilahnya untuk Bapak Ibu mudah memahaminya. Kalau banyak istilah nanti tambah bingung deh ya. Jadi ketika dirinya yang ada, yang wujud semata-mata, yang dikatakan masanya itu kuni bil kuni, ya kuni bil kuni itu kosong di dalam kehampaan itu, kosong di dalam ketiadaan, atau bahasanya kosong di balik kosong. Itu disebut namanya kuni bil kuni atau ghaibul guyub. Goib di dalam kegoiban, sama juga tuh artinya tuh. Batin di dalam batin, rahasia di dalam rahasia. Jadi kuni bil kuni, goibul guyub itu dipakai istilah yang umum, namanya la ta'yin. La ta'yin itu belum nyata. Maksud belum nyata itu bukan dia tidak nyata. Dia nyata, tapi kenapa dikatakan belum ta'yin, belum nyata? Belum bisa dikenal, atau maksudnya itu belum bisa diceritakan, belum bisa dipahami. Kenapa belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan, belum bisa dipahami? Karena belum ada sesuatu selain daripada dirinya. Namanya saja tidak ada, Bapak Ibu. Kalau Ustaz boleh katakan sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bingung, tidak pusing, tidak pandang-pandang lalek, Tuhan itu tak bernama. Pasti tidak paham. Ini pada masa ini. Lalu dia ingin dikenal. Ketika dia ingin dikenal, ya, maka disitulah dia menjelaskan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan, wa ahbatu an u'arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Aku ingin dipuji, aku ingin dibesarkan, aku ingin diagungkan. Siapa aku sebenarnya? Kalau aku ini Tuhan, siapa yang akan menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang jadi Tuhan? Kan aku cuma yang ada. Lalu aku ingin dikenal, kata Allah. Karena aku ingin dikenal, fakhalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu, aku terjadikan sesuatu dari diriku sendiri. Untuk apa Allah mentajalikan sesuatu dari dirinya sendiri? Liya'rifani, supaya dia mampu mengenal aku. Akulah yang wujud sebenar-benarnya nyata pada dirinya. Ketika itu barulah Allah bertajalli. Baru Allah bertajalli. Tajalli Allah itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Tajalli Allah itu disebut namanya dengan nur. Ya. Jadi nur inilah yang dikatakan namanya nur Allah. Maka nur Allah itu Bapak Ibu
terdiri daripada 4 anasir. Ini dia, terdiri daripada 4 anasir. Ini yang disebut namanya anasir zat, sifat, asma, dan af'al. Jadi nur Allah itu terdiri daripada 4 anasir. Yang pertama adalah anasir zat, yang kedua anasir sifat, yang ketiga anasir asma, dan yang keempat adalah anasir af'al. Dari nur Allah ini maka bertajali lagi yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu juga terdiri daripada 4 anasir. Yang disebut namanya dengan wujud. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, nur. Dan yang keempat adalah syuhud. Jadi wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Itu yang disebut namanya anasir Muhammad. Ya. Dari Nur Muhammad ini bertajali lagi Bapak Ibu. Tajali Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan Adam. Nah, jadi Adam itu adalah proses tajali daripada Nur Muhammad yang terdiri juga daripada 4 anasir. Yang pertama adalah anasir api. Yang kedua adalah anasir angin. Yang ketiga adalah anasir air. Dan yang keempat adalah anasir tanah. Jadi anasir api itulah sebenarnya ya tempat memandang wujud nyatanya zat Allah itu. Pada diri kita ini itu yang disebut nama dengan darah. Jadi darah itu tempat memandang nyatanya tajalli zat. Tajalli zat yang bagaimana maksudnya? Tajalli daripada sifat jalalullah. Jalalullah, kebesaran Allah. Jadi api yang nyata pada diri kita itu pada darah itu tempat memandang nyatanya sifat jalalullah itu, yang disebut namanya dengan Al-Azam. Al-Azam namanya Bapak Ibu.